Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya di channel Japa Story, dan kali ini kita akan membuat konten lanjutan dari cerita misteri di pabrik gula. Setelah di video selanjutnya saya menceritakan di mana saya berdialog dengan Pak D, bertanya-tanya, dan kini Pak D akan ngasih tahu saya apa yang dimaksud rogo joklok. Saya bisa melihat Dekno mulai tampak serius. Rogo joklok itu adalah kepercayaan dari Maharatu. Jadi ketika ada manusia mendekati tempat itu, yang pertama ditemui yang pasti makhluk itu, kata Dekno. Matanya melotot ke arah saya. Tahu bagaimana wujudnya? Saya cuma menggeleng. Bentuknya besar. Di kepalanya ada tandur kerbau. Gak cuma itu, matanya merah menyala, kulitnya hitam legam. Bahkan orang yang pernah melihatnya tidak akan pernah berani untuk menemuinya, apalagi mengajaknya bicara. Dekno mulai menceritakan. Sedangkan Jembrong Ireng, Pak D, Jembrong Ireng, Dekno sempat terdiam beberapa saat. Dulu sebelum Pak D menggantikan Mbah Minto, juru kunci pabrik yang sudah meninggal, Pak D hanya pernah bertemu sekali dengan Jembrong Ireng. Wujudnya Pak D tidak tahu jelas. Saya bisa melihat wajah Pak D berubah. Yang Pak D tahu, kakinya panjang sekali. Sekali dia jalan, dia bisa melangkah sejauh 300 meter. Tidak cuma itu, bulunya berwarna kemerahan, tapi satu yang Pak D ingat, suaranya sangat mengerikan. Bila Pak D ingat, hampir seperti suara macan. Lantas saya pun bertanya, Pak D, Mbah Narno sering mengatakan Maharatu, apakah rajanya ini perempuan? Dekno hanya melirik saya sebelum mengatakan, tidak ada yang tahu persis seperti apa dia. Ada yang bilang perempuan, ada yang bilang pria. Yang Pak D tahu, dia sangat berbahaya. Kenapa Pak D gak tahu? Bukannya Pak D yang dipercaya menjaga pabrik ini? Saya yang tidak puas dengan jawaban Dekno mulai protes, namun hanya ditanggapin dingin. Gini nak, apakah lantas kamu dikasih kunci bisa semena-mena masuk ke rumah orang yang memberi kamu mandat? Dunia kita sama mereka tidak sama. Apa yang kamu lihat sekarang bisa jadi berbeda sekali dengan apa yang mereka lihat. Yang jadi pertanyaan, bisakah kita hidup berdampingan tanpa sebuah konflik dengan mereka? Kata Dekno yang langsung menutup argumen saya. Jadi bisa dibilang hingga saat ini saya nggak tahu bagaimana rupa rajanya. Tidak ada yang tahu, yang jelas kawasan tempat rajanya saja dijaga ketat oleh ajudan-ajudannya. Tapi saya pernah dengar ada satu kisah di mana ada seseorang yang memiliki pengalaman mengerikan di pabrik itu. Beliau adalah saksi dari sebuah kebakaran hebat yang pernah terjadi di kawasan Jona Selatan. Saya bakalan ceritain tentang kebakaran yang pernah terjadi di Jona Selatan. Alasan itulah kenapa Jona ini yang paling berasa ngerinya. Cerita ini diceritakan bapak dari Mas Anton. Karena latar waktu ceritanya waktu bapak masih kecil, berarti umur Mas Anton jauh lebih tua dari bapak. Tapi saya panggil Mas Anton buat memudahkan kalian memahami isi ceritanya. Tragedi kebakaran ini sendiri terjadi jauh sebelum saya lahir. Jadi daripada saya kebanyakan intro, mari kita mulai ceritanya. Mas Anton adalah pemuda dari Semarang. Beliau pertama kali menginjakan kaki di pabrik ini setelah mendapat rekomendasi dari pamannya yang kebetulan memegang jabatan sebagai salah satu mandor. Waktu itu semua sektor di pabrik ini masih bekerja. Belum ada atau zona yang staf Mas Anton sendiri mendapat bagian sebagai satpam. Karena latar belakang pendidikan, beliau masih terhitung sebagai karyawan kontrak. Mas Anton tidak sendiri karena beliau diterima bersama Mas Padil, putra kota sebelah. Di sini karena mereka berdua dari luar kota, maka wajib hukumnya bagi mereka menempati rumah jaga atau markas satpam yang ada di area tengah. Meski namanya rumah jaga, namun kondisi dari luar rumah ini lebih dari layak. Mirip rumah Belanda untuk pejabat tinggi.
Hanya saja, tentu saja angkernya gak tanggung-tanggung. Saya bakal jelasin pelan-pelan biar kalian merasakan betapa merindingnya. Saya waktu Bapak cerita ketika Mas Anton menceritakan pengalaman beliau sewaktu tinggal di sana dan tragedi aneh sebelum kebakaran itu terjadi. Siang hari, Mas Anton diantar dengan mobil lama. Setelah baru dijemput dari stasiun, ketika pertama kali melihat pabriknya, ia tergugah, megah dan besar pabriknya tempat akan bekerja. Rasa senang menganggur lama membuat Mas Anton bersemangat. Tanpa bisa menyembunyikan rasa senangnya, Mas Anton antusias menyambut uluran tangan Pak Edi, kepala satpamnya. Rupanya suatu kebetulan karena Pak Edi juga kedatangan calon satpam baru yang lain, namanya Mas Padil. Mas Anton segera menyambut tangan Mas Padil, mereka langsung bisa akrab. Siang itu, Pak Edi menjelaskan prosedur kerja satpamnya yang akan dibagi menjadi 3 shift dalam kurun 1 minggu kerja. Mas Anton dan Mas Padil hanya mendengarkan sampai Pak Edi berkata, "Semoga betah." Meski dengan ekspresi tersenyum, rupanya kalimat itu cukup mengganggu Mas Anton. Pak Edi juga menjelaskan ada 7 satpam yang saat ini bertugas dengan jam kerja yang sudah diatur, termasuk jam kerja Mas Anton dan Padil yang akan segera diberitahu. Untuk tempat tinggalnya, Pak Edi mengajak berkeliling di markas satpam yang menyerupai rumah itu. Semua fasilitasnya sangat lengkap. Ketika Mas Anton mengajukan pertanyaan di mana yang lain dan kenapa rumah ini tampak kosong, Pak Edi mengatakan yang tinggal kalian berdua saja. Dengan alasan mereka dari luar kota dan agar tidak perlu mencari kos, Pak Edi sudah mengatur markas ini untuk Mas Anton dan Mas Padil. "Bapak juga akan ada di sini kan?" tanya Mas Anton. "Tidak, saya ada keluarga di rumah," jawab Pak Edi dengan ramah. Di sini Mas Anton melihat sesuatu wajah Mas Padil pucat pasi. Karena Mas Anton masih baru dan dia tidak mau bertanya lebih banyak, akhirnya mereka menerimanya. Mas Anton memiliki kamar dekat ruang tamu, sedangkan Mas Padil memilih kamar di belakang. Rupanya ada alasan kenapa Mas Padil memilih kamar itu. Karena bosan, Mas Anton menghampiri Mas Padil di dalam kamar. Waktu itu, beliau lagi beres-beres tas dan keperluannya. Baru menginjak tekel di kamar Mas Padil, Mas Anton mencium wangi melati yang menyengat sekali. "Parfumukah ini, Mas?" Mas Padil cuma tersenyum seolah mengiyakan. Namun Mas Anton merasa tidak nyaman di kamar itu. "Aneh ya, Mas, kok gak ada yang nempati tempat ini? Padahal lumayan hemat." Mas Padil masih tersenyum mengiyakan. Di sini Mas Anton berpikir mungkin Mas Padil orang yang pemalu dan pendiam, atau dia menyembunyikan sesuatu. Sore hari, Pak Edi datang. Beliau meminta tolong salah satu dari mereka harus bertugas malam ini, karena satu satpam sedang sakit. Mas Anton dan Mas Padil memandang satu sama lain, sampai akhirnya Mas Padil mengajukan diri. Maka bertugaslah Mas Padil malam itu. Mas Anton berterima kasih akan hal itu, karena beliau merasa belum siap saja. Mas Padil hanya memberi pesan aneh, habis sholat Isya, tidur. Rupanya, pesan Mas Padil menjadi semacam beban pikiran bagi Mas Anton. Setelah sholat Isya di kamar, Mas Anton malah tidak bisa tidur sampai wewangian itu muncul kembali. "Padil," panggil Mas Anton saat sekelebat ada yang melewati pintu kamarnya yang terbuka. Mas Anton pun berdiri. Beliau keluar kamar, bingung kenapa Padil malah balik ke rumah, bukannya kerja. Takut terjadi apa-apa, Mas Anton menuju kamar Mas Padil. Rupanya wangi melati yang menyengat itu memang dari kamarnya Mas Padil. Namun Mas Anton tidak yakin kalau ini bau parfum. Dibukanya pintu kamar, tidak ada siapa-siapa di dalamnya, namun wangian menyengat sekali. Rasa penasaran dari mana bebauan itu membuat Mas Anton lancang masuk kamar Mas Padil. Beliau mencari kesana kemari sampai ia mendengar suara wanita tertawa terkikih. Merinding, bulu kuduk Mas Anton berdiri. Ia yakin mendengar suara wanita tertawa, namun tidak ada siapapun di sini. Sampai Mas Anton membuka almari, bau melati berubah menjadi bau cendal mati atau anak tikus. Begitu almari dibuka, Mas Anton terpekik kaget. Ada kepala terpajang di sana, kepala wanita yang nyengir lebar menatap Mas Anton.
Besoknya Mas Anton sudah terbangun di atas kasurnya. Ia masih ingat wajah itu di kepalanya. Mas Padil baru saja pulang, dan ketika beliau pulang disambut wajah kaget Mas Anton. "Mas, ada batok kepala di lemarimu." Mas Padil hanya memandang Mas Anton, tampak tidak terkejut. "Kemarin kan sudah tak bilangin, selesai sholat tidur saja." Rupanya Mas Padil sudah tahu. Beliau tahu penghuni di rumah ini. Mas Padil akhirnya menceritakan semuanya. Katanya alasan kenapa memilih kamar di belakang karena kamar ini penghuninya yang paling jahil dan memang suka mengganggu. Namun kamar lain penghuninya lebih ke tidak ramah. Mas Anton yang mendengar itu wajahnya jadi tegang. Mas Padil mikir Mas Anton karena kalau Mas Anton dapat kamar yang di belakang takutnya bisa dijahilin habis-habisan. "Lalu yang di kamarku memang gak ada toh Mas?" "Ada, tapi kalau tak kasih tahu takutnya nanti kamu bisa kepikiran terus." Hari itu juga Mas Padil bercerita, katanya ada sesuatu yang gak kasat mata dan ini di atas pengetahuannya tentang pabrik ini. "Kamu tahu di sini apa namanya? Kerajaan Demit," kata Mas Padil. "Kerajaan apa maksudnya, Mas?" Mas Padil bercerita, rupanya kemarin ia berjaga di zona selatan. Pas ia berjaga, rupanya ia ketiduran. Ia dibangunkan oleh seorang kakek-kakek. Sekali lihat Mas Padil tahu dia bukan manusia. Mas Padil juga tahu tidak ada energi negatif pada diri kakek-kakek itu. Ditanyalah sama Mas Padil, "Anda di rumahnya di mana, Pak? Mohon maaf tidak ada maksud mengganggu saya." Si kakek menunjukkan pohon gede. Disinilah si kakek menjelaskan segalanya. Rupanya sang kakek tertarik dengan Mas Padil. Beliau adalah seorang yang berilmu karena ia mempelajari kebatinan sejak kecil. Namun perlu digarisbawahi bahwa semua penunggu di sini ada yang sangat membenci orang seperti Mas Padil. Yang jadi masalah adalah yang benci dengan orang berilmu kebatinan ini adalah para panglima di kerajaan Demit ini. Mas Padil langsung tahu maksud itu. "Lalu harus bagaimana saya, Mbah?" tanya Mas Padil. Si kakek hanya menasehati ada beberapa titik di mana Mas Padil tidak boleh sering-sering ke sana, termasuk titik di mana ia sekarang sedang tidur. Rupanya itu adalah tempat singgah si panglima dan panglimanya sendiri adalah 6 macan putih. Namun saat ini mereka hanya mengamati. Mas Anton yang mendengar itu bingung. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Jarak Semarang dan tempat ini cukup jauh dan sungguh hal yang memalukan bila ia harus pulang padahal belum juga mendapat gaji pertamanya. Inilah yang dimaksud kalimat Pak Edi, "Semoga betah ya." Mas Padil menenangkan Mas Anton bahwasanya mereka tidak akan mengganggu atau mencelakai bila mana kita tidak mencari gara-gara terlebih dahulu. Terkecuali yang memang jahil, mereka jahil hanya untuk mencari perhatian. Bila dibiarkan mereka akan capek sendiri. Jaga lisan dan perbuatan dimanapun, tetap berdoa dan meminta perlindungan pada Zat yang Maha Tinggi, maka akan dijauhkan dari godaan syaitan. Namun kalimat hanya sebatas kalimat. Bila menghadapi kejadian yang terjadi, kalimat itu akan terdengar seperti angin lalu. Saat Mas Anton mulai bekerja di malam pertamanya di pabrik gula, umumnya saat memulai memang tidak ada aktivitas apapun kecuali satpam yang bertugas dan beberapa karyawan yang memiliki kepentingan. Mas Anton mendapat tugas untuk mengecek sektor 6 dan 7 yang berada di zona produksi. Ia menggunakan sepeda ontel untuk memeriksanya. Rupanya sepeda yang ia kendarai lebih berat dari yang ia kira. Mas Anton mulai membaca ayat-ayat suci dan sepedanya kembali normal. Namun untuk beberapa saat saja, karena setelah itu ia harus mengayuh lebih kuat lagi. Berbekal nekat, Mas Anton melirik apa yang ada di belakangnya. Rupanya di boncengan sepeda ontelnya ada pocong yang duduk ikut menemaninya. Ia akhirnya kembali ke tempat teman-teman jaganya dengan wajah pucat. Ia bercerita tentang apa yang terjadi, namun semua memasang wajah biasa-biasa saja. Oke teman-teman, kita stop saja ceritanya untuk part yang ini biar kalian makin penasaran. Kalian jangan lupa karena cerita ini masih panjang. Semudah-mudahan kalian masih bisa terus mengikuti jalan ceritanya. Oke, kita stop saja jalan ceritanya sampai
Saat ini kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa klik like and subscribe, dan jangan lupa share juga ya. Terima kasih, semoga kalian sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.